Baru kita dia on progress lagi direkam G. Kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan webinar observasi online pada kesempatan kali ini. Nah, di depan tiang niki yang paling muda niki Bunda Niketut Suci SPD nggih. Berdua didudurin ini pernah muda. Dulu dan saya didampingi oleh Pak Syarif Hadi SPD MCE. Kita tetap bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sama kita sehat. Semoga pada saat ini kita sehat dan seterusnya untuk melaksanakan tugas kita dan meniti hari-hari tentunya. Baik rekan-rekan untuk memotivasi diri yang sendiri dan rekan-rekan semuanya, guru, bahwa inilah merupakan tugas pokok kita menjadi guru dan pendidik atau siapapun. Jadi Nunas Nudre, Nunas Ampurayang, niki mohon maaf niki karena memang ini tugas secara kelembagaan, supervisi apapun bentuknya ini kita harus lakukan. Supervisi untuk kali kita menggunakan observasi dengan menggunakan online ini, dengan menggunakan Vicon atau webinar. Seperti biasa, saya kira untuk persiapan supervisi ini, pertama tahap kita diskusi-diskusi saja yang namanya Pak Syarif ya. Kita antara persiapan diskusi sampai sejauh mana kira-kira tentunya saya yakin teman-teman juga sangat bersiap diri untuk ketika akan tampil di depan kelas maupun kelas minimal maupun kelas maya, yakin yang semua persiapan itu sudah dipersiapkan. Oke, cuman untuk bahan kita untuk berbincang, monggo untuk ya berkenan untuk menyampaikan nanti kira-kira yang akan sampaikan pertanyaan supaya bisa tahu dan juga teman-teman untuk mengetahuinya. Oke, ya mulai dari Bunda Niketut Suci sebagai Pak, silakan. Dan kemudian nanti Bunda Dr. Nyoman Sailendra untuk berbahasa Indonesia. Jadi niki biar niki mata pelajaran pungguh IPA nggih. Dan Nunasan nanti kira yang Ayun untuk kita bincang-bincang mengenai persiapan administrasi pembelajaran ini kelas berapa kira-kira? Kelas 7, 8 atau kelas 9? Kelas 9 nih, kelas 9. Itu yang pegang kelas 9. Kelas 9. Oke. 9 itu nanti KD atau indikator apa yang sampun sila. Nggih, makasih banyak. Jadi ampura terpotong. Ada jadi KD yang sampun disiapkan, mohon kiranya berkenan pelunggu untuk menyampaikan informasinya kepada tiang. Nggih, Tarisan. Ngiring silakan. Terima kasih Mi. Kebetulan perjalanan daring kan sudah berjalan sedemikian lama. Pada kesempatan ini kami yang IPA kelas 9 sudah capai bab 3. Jadi tentang pewarisan sifat. Di sini KD-nya 3.3 itu adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Itu KD-nya. Kedengeran. Kedengeran suara dia? Kedengeran walaupun terus. Yang kira Niki yang lunasan kira-kira metode akan kayun belum akan terapkan ke mereka. Saya landasan pesawatnya nyelenggat. Pada Foto itu. Tunggu. Gimana Mi? Ini saya KD-nya
KD-nya adalah Terus, metode. Kalau metode, ya metode nih. metode yang pakai ini metode diskusi dan tanya jawab. Oke. Mengapa dia memilih metode itu? Karena sesuai dengan materinya nih. Di samping itu juga sesuai dengan tuntutan yang ada pada KD. Nah, jadi di samping itu juga karena ya kondisi kita di sini belajar daring, maka yang pilih di sini metodenya adalah diskusi dan tanya jawab. Oh itu. Begitu, Mi. Oke. Terima kasih Biang Tut Ningki untuk kesempatan yang sungguh yang tunas. Yang pesan dari Punggo ya, yang dari Punggo yang kami minta dari Punggo sampai berkenan senang menjawab yang saya maksud. Oke, terima kasih Suksma. Mungkin yang terima kasih. Berikutnya Bu Nyoman, sampai nanti. Terima kasih. Tiang Pak Kepala yang sudah siap. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dr. Enda Nyoman Salendra. Pelunggu silakan. Pelunggu mata pelajarannya mapelnya bahasa Indonesia. Nggih, Mata pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia Kepala. Untuk kelasnya, kelas berapa kira-kira Bu Nyoman yang kelas akan 7 kita diskusikan? Kelas 75. Mengajar dari kelas 71 sampai 75. Kita tidak terlalu jauh yang tunas dari pelupus seperti yang pelajaran kita. Kira-kira pada pelajaran bahasa Indonesia ini KD Napi yang kira-kira akan disajikan kepada anak-anak. Silakan. Terima kasih Pak Kepala atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya mengajar KD 3.1. KD 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Itu KD 3.1 Pak Kepala. Tentang teks deskripsi. Teks. Ya. Deskripsi. Oke. Deskripsi. Ini luar biasa. Ini kita memang bisa berlalang buana ya dengan alam pikiran kita, walaupun kadang-kadang objek itu entah di mana ya, tapi itulah kelebihannya teman-teman bahasa Indonesia. Yang tulis, karena saya juga orang bahasa, jadi nggak mengapresiasi pelajaran saya sendiri ya. Jadi untuk ke metode tunasan ini, Bunda, kira-kira metode yang kira-kira pada masa pandemi, masa daring ini, kira-kira metode yang Pelunggu siapkan niki untuk diterapkan niki pada masa daring ini, pada saat kita mengirim materi ke anak-anak, tetap menggunakan sedikit diskusi, sedikit metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Jadi metode ini yang masih kita gunakan untuk memberikan perintah ke anak-anak dalam bentuk materi, dalam bentuk PDF, ataupun dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk Google Meet yang sudah kita jalankan, walaupun dalam bentuk soal dan tanya jawab pada siswa. Sebelum soal itu nyampe, sebelum materi itu sampai, di atas pasti ada ceramah dulu sebagai perintah mau diapakan materi itu ke anak-anak. Begitu Pak Kepala. Terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman peserta web Vicon pada kesempatan kali ini. Bunda Niketut Suiji SPD, kemudian Bunda Dr. Nyoman Salendra ampun berkenan untuk berbincang-bincang seputar persiapan kita untuk observasi nggih. Kemudian dia tetap sehat dan tetap laksanakan protokol kesehatan nggih.
Jadi mohon izin host Pak Dr. Pak Pangarso dan Pak Dr. Kadir, maaf tidak menggunakan alat pelindung diri ya, masker dan sebagainya, karena memang ini kami duduknya berpenjar-penjar. Kemudian kalaupun saya menggunakan bahasa-bahasa yang campur-campur, itu adalah bahasa-bahasa kearifan lokal yang saya sangat anut, yaitu menggunakan bahasa Sasak dan bahasa Bali yang sama. Jadi tidak ada niat yang untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi itulah cara kami untuk berkomunikasi hari-hari. Mohon maaf kiranya kalau ada hal yang berkenan, Pak Pangarso dan Pak Kedo, Pak Dr. Kadir, juga para pemirsa dan teman-teman yang mengikuti observasi online niki yang LPKS namanya, yang peserta LPPKS niki. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada dua orang teman kami yang sudah kami undang untuk invite menjadi partisipan. Semoga setiap kita menimba air sumur yang baru ataupun air sumur yang lama, air semakin pisau itu kita asah, maka kita akan mendapatkan hasil yang optimal ke menggunakannya sebagai tool atau alat sehari-hari. Termasuk juga semakin sering kita menggunakan alat-alat pembelajaran dengan menggunakan media ini, maka kita akan mengurangi rasanya kagok dan menggunakan kita agak grogi untuk menggunakan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal berkenan. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Kepala. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Dengar